Selamat siang semuanya, selamat sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di tutorial ekonomi teknik. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai inflasi ya. Inflasi itu, ini masuk ke materi pertemuan ke-12. Jadi memang kita tidak membahas price change, tapi kita membahas inflasi. Nah, materi ini sebelumnya kalian sudah mengerjakan beberapa soal. Nah, kita akan mencoba untuk membahas salah satunya. Nah, di materi ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai pengertian dan akibat dari inflasi. Lalu kemudian kita coba menganalisis namanya konstan dolar dan versus aktual dolar. Yang berikutnya adalah kita akan mencoba membuat cash flow ya dengan nilai inflasi. Lalu terakhir kita akan coba untuk belajar dengan perhitungan inflasi itu sendiri. Nah, inflasi itu sebenarnya apa? Jadi inflasi itu adalah yang pertama adalah adanya kecenderungan harga barang dan jasa. Jadi harga barang jasa ini setiap harinya atau setiap tahunnya mengalami kenaikan ya. Jadi dulu kita beli baju misalkan bisa harga 30.000 misalkan. Sekarang kita nggak bisa ya beli baju minimal 150.000 gitu ya. Berarti ada peningkatan nilai inflasi di situ. Lalu berikutnya adalah inflasi ini akan menyebabkan apa? Jadi dengan inflasi ini maka akan menyebabkan purchasing power atau daya beli itu menurun. Nah, sehingga orang itu tidak bisa membeli banyak barang di masa mendatang dengan nilai uang yang sekarang. Misalnya, kita sekarang punya uang 100.000 ya, bisa beli baju kaos 1. Nah, belum dengan adanya inflasi bisa jadi kita nggak bisa beli barang kaos 100.000 di 5 tahun ke depan misalnya. Nah, itu ya namanya daya beli. Nah, berikutnya adalah nilai uang pada waktu tertentu tidak sama dengan nilai uang yang sekarang. Jadi bisa kita bayangkan misalnya dulu kita masih bisa misalkan naik angkot Rp1.000. Sekarang karena inflasi kita nggak bisa naik angkot dengan Rp1.000, paling nggak misalkan 3.000 atau 5.000. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh banyak hal ya, bisa dari harga mobil itu sendiri, bisa dari harga bahan bakarnya yang naik gitu ya. Berikutnya adalah di dalam analisis rekayasa ekonomi ini sangat dibutuhkan ya. Jadi memang mengharuskan adanya perbandingan dibuat berdasar yang setara. Jadi misalnya kita ingin mendapatkan keuntungan berapa di tahun ke depan, itu kita harus membuat kira-kira inflasinya berapa ya. Jadi karena inflasi itu perusahaan sudah siap gitu mempersiapkan kemungkinan naiknya harga-harga barang, sehingga dalam membuat rekayasa keekonomian itu perusahaan tidak perlu merugi ya, karena sudah memperhitungkan nilai inflasi dalam perencanaan. Nah, kebalikan dari inflasi itu adalah adanya deflasi. Deflasi itu berarti penurunan harga barang dan jasa di masa mendatang. Nah, di sini akibatnya orang dapat membeli lebih banyak barang di masa mendatang gitu ya. Nah, memang deflasi ini jarang sekali terjadi ya. Jarang sekali terjadi. Berikutnya adalah bagaimana sih inflasi itu terjadi. Jadi menurut beberapa peneliti, inflasi itu terjadi karena yang pertama adalah adanya money supply. Money supply itu adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat ya. Berikutnya adalah ada exchange rates. Exchange rates itu adalah nilai tukar. Berikutnya adalah nilai tukar itu bisa rupiah ya. Lalu ada cost push. Cost push itu adalah peningkatan biaya produksi. Jadi biaya kita itu cenderung meningkat ya, karena ada dorongan-dorongan yang menyebabkan dia meningkat gitu ya. Berikutnya adalah demand pull. Demand pull itu adalah peningkatan permintaan. Jadi masyarakat itu atau orang-orang itu cenderung banyak dan permintaan terhadap barang itu cenderung meningkat sehingga bisa menyebabkan adanya inflasi. Yang pertama kita bahas mengenai money supply atau jumlah uang yang beredar. Nah, di sini kalau misalkan lalu kita akan bahas pertama adalah money supply. Money supply ini terjadi apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat itu lebih sedikit daripada yang disimpan. Artinya di sini adalah jumlah uang yang ada di bank dibandingkan jumlah uang yang dibelanjakan itu lebih sedikit yang dibelanjakan, sehingga hal ini akan menyebabkan adanya nilai uangnya akan turun. Lalu berikutnya adalah jika jumlah uang yang di bank itu kurang dari yang dibelanjakan oleh masyarakat, artinya adalah banyak uang yang dibelanjakan dibandingkan yang di bank, maka nilai uang akan lebih naik. Artinya adalah uang itu akan lebih berharga, begitu ya. Lalu berikutnya adalah makanya ini yang disebut gitu ya. Lalu berikutnya adalah makanya ini yang disebut sebagai inflasi. Berikutnya yaitu exchange rate atau nilai tukar. Nilai tukar sendiri yaitu dipengaruhi oleh kekuatan dolar pada pasar dunia. Ini mempengaruhi profitabilitas perusahaan nasional. Bagaimana ini terjadi? Nah, ini belum kita bahas sekarang.
Artinya adalah banyak hal yang mempengaruhi adanya nilai tukar tersebut, ya. Berikutnya yaitu adanya cost push atau peningkatan biaya produksi. Di sini biasanya ada dorongan atau desakan biaya untuk memproduksi barang dan jasa yang terus-menerus naik. Misalkan di perusahaan tersebut harga bahan-bahan materialnya atau bahan bakunya itu naik, sehingga perusahaan tidak akan bertahan dalam waktu yang singkat. Dia akan harus menaikkan biaya produksinya, sehingga dia juga akan menaikkan harga barang itu sendiri. Nah, berikutnya adalah ada demand pull. Demand pull itu artinya peningkatan permintaan. Artinya adalah permintaan konsumen akan barang Indonesia itu tinggi, maka barang Indonesia tersebut menjadi semakin mahal. Berikutnya adalah definisi mengenai inflasi dalam ekonomi teknik. Nah, inflasi sendiri, di dalam ekonomi teknik ada dua hal yang dipertimbangkan dalam inflasi dan perubahan harga, yaitu adanya interest rate atau bunga sederhana yang pertama kita pelajari, lalu adanya cash flow. Dua ini yang harus kalian pelajari dalam materi ini. Nah, inflation rate. Nah, selain ada interest rate atau bunga, ya, kita juga mempelajari inflation rate. Inflation rate biasanya disimbolkan dengan F. F ini adalah tingkat inflasi, yaitu tingkat kenaikan tahunan dalam jumlah dolar atau uang yang dibutuhkan untuk membayar jumlah barang dan jasa yang sama. Ya. Berikutnya adalah ada real interest rate. Real interest rate itu adalah tingkat bunga real atau suku bunga real, yaitu tingkat bunga yang mengukur pertumbuhan uang nyata yang tidak termasuk pengaruh inflasi. Sebenarnya tingkat uangnya itu berapa. Nah, biasanya real interest rate itu ada di, misalnya kita dapat bunga dari buku tabungan gitu ya, dari cek, itu adalah real interest rate. Kalau ini berdasarkan dari kenaikan dari barang dan jasa, ya. Berikutnya adalah ada market interest rate. Market interest rate itu adalah tingkat bunga di pasar yang ditawarkan pada tabungan, cek plus, deposito yang mengikuti tingkat bunga pada bank. Jadi di sini adalah market interest rate adalah bunga umum yang ada di pasaran berapa. Misalnya suku bunga di bank itu kira-kira akan ngasih misalnya 10%, maka di situ adalah tingkat market interest rate-nya adalah itu. Jadi kalian nggak boleh bingung antara real interest rate sama market interest rate, ya. Kalau real interest rate tidak dipengaruhi oleh inflasi, ya, disebut juga inflation free interest rate, suku bunga real. Kalau di sini adalah kita melihat secara umum dibandingkan dengan secara pasaran pada di bank. Misalkan saya mendepositkan uang saya, maka sebenarnya yang ditawarkan rate-nya berapa gitu ya. Nah, ini adalah rumus hubungan antara inflation rate, real interest rate, dan market interest rate. Nah, market interest rate itu adalah terjadi apabila di sini adalah ada real interest rate, nilai suku bunga yang sebenarnya terjadi, ya, ditambahkan dengan F itu adalah inflation rate, ditambah dengan di sini adalah real interest rate dikalikan dengan inflasinya. Itu namanya market interest rate. Jadi kalau dibilang bahwa market interest rate itu, ya, dia mengandung juga di situ ada inflasi dan di situ juga ada interest rate-nya, ya. Nah, di sini adalah misalkan di sini seorang profesional golfer ingin menginvestasikan beberapa hasil-hasil kemenangan dia di dalam golf dalam bank kota, ya, selama setahun. Jadi dia berharap setelah uangnya dikembalikan dia akan mendapatkan bunga. Nah, di sini di bank itu akan membayar bunga sebesar 5,5%, ya, secara majemuk, ya, bunga anuali tahunan. Lalu asumsikan inflasi yang terjadi itu sebesar 2% per tahun. Nah, identifikasi nilai I itu apa tadi? I adalah marketplace rate, F adalah inflation rate, dan I apostrophe itu adalah real interest rate. Jadi di sini yang pertama itu. Yang kedua adalah asumsikan bahwa dia akan membeli bola golf dengan nilai $5 per bola dan dia akan mempunyai investasi $1.000. Berapakah jumlah bola golf yang dapat dibeli pada awal tahun dan pada akhir tahun? Jadi pada awal tahun kita asumsikan bahwa tidak ada terjadinya inflasi. Setelah akhir tahun, setelah per tahun nih, ya, setahun, maka kita asumsikan bahwa sudah terjadi inflasi. Nah, di situ kita harus menghitung berapa sih jumlah bola golf yang bisa kita beli. Ini adalah inflasi pada 2% per tahun. Nah, di bank itu membayar market rate atau suku bunga pasar, ya, sebesar I. Nah, inflasi rate-nya F, ya, sehingga di sini adalah kita ketahui bahwa I itu adalah 5,6%, ya. Berarti I, ya, yang dibayar oleh bank itu namanya E. Berikutnya adalah kita akan menghitung berapa jumlah bola golf yang bisa dibeli. Nah,
untuk sekarang ya, bulan beli di awal tahun, itu kita langsung aja asumsikan ya bahwa jumlah dolar yang dipunyai dibagi dengan jumlah harga dari dolar tadi. Sehingga kita punya 1000 dolar dibagi dengan 5 dolar sama dengan 200 barrel gold yang dibeli. Nah, ternyata di sini kita dapatkan bahwa interest rate kita 3,4%. Artinya lebih tinggi dibandingkan inflation rate. Ya, maka di sini adalah kita bisa membeli lebih banyak. Ini namanya kita mengalami namanya deflasi ya. Kalau dibeli daripada inflasi, maka kita sini akan mendapatkan sebesar ya 1000. Nah, di sini adalah kita kalikan ya. Jadi kita carikan future percent, ini adalah persen. Inilah future. Jadi 1000 ini kita kalikan dengan nilai tadi inflasi tadi ya, menjadi di situ adalah 5,6% itu pakai market rate ya, menjadi 1055 dibagi dengan di sini adalah nilai dari nilai harga dolar ditambahkan dengan nilai inflasi ya. Di sini kita pakai 1 plus 0,02. Nah, ini tahunnya adalah tahun pertama. Di sini masih 1. Totalnya adalah kita punya sebanyak 207 bola golf. Nah, setelah setahun maka kita bisa membeli sebanyak 207 bola ya. Nah, sekarang adalah perbedaan antara aktual dolar dan real dolar ya. Jadi kalau aktual dolar itu sama dengan uang tunai ya. Nah, dengan uang yang beredar, dolar yang beredar disebut namanya dolar yang telah terinflasi. Jadi mengalami inflasi dolarnya. Disebut juga current dolar ya. Bisa juga aktual dolar atau current dolar. Nah, kalau real dolar ini adalah dolar dengan daya beli yang konstan. Jadi, anggapnya adalah dia tidak mengalami inflasi. Atau disebut juga biasanya adalah konstan dolar. Lalu untuk suku bunga pasar atau market rate itu digunakan ketika kita berhadapan dengan yang namanya actual dolar. Karena di sini punya inflasi, jadi kita pakainya market rate-nya. Tetapi untuk tingkat bunga realnya atau real interest rate itu adalah kita berurusan dengan real atau konstan dolar. Hanya adalah ini ya. Yang pertama adalah kita misalkan saya memberikan uang pada Anda 1000 bill per tahun. Jadi berapakah jumlah konstan dolar dan aktual dolar dalam periode 2 tahun. Jadi yang pertama dengan inflasi rate itu 5% per tahun. Yang pertama adalah 0, pada tahun 0 tahun itu saya berikan Anda 100 dolar nih. Ya, jadi antara konstan dan auto itu sama ya. Kita nomor dengan 100 dolar. Berikutnya adalah di tahun pertama. Nah, di tahun pertama ini konstan dolar itu tidak mengalami inflasi, sehingga masih 100 dolar. Tetapi untuk virtual dolarnya itu berbeda. Di sini ini adalah nilai inflation rate-nya. Jadi di sini adalah 1000 ditambahkan 1 plus 0,05 pangkatkan 1. Karena di tahun pertama menjadi 105. Lalu yang kedua adalah ada 100 dolar. Di sini adalah virtual dolarnya adalah 100 dikalikan dengan 1 plus 0,05 pangkatkan 2 karena tahun kedua menjadi 110,25. Jadi intinya actual dolar itu apa? Actual dolar adalah konstan dolar dikalikan dengan 1 plus F ya. 1 plus nilai inflasi dipangkatkan dengan N. Dan ini adalah tahun. Ini masalah yang sedang kita hadapi. Misalkan di sini kita akan menganalisis ekonomi dengan inflasi. Nah, di sini jika pabrik McDonald itu mau mempunyai MAR ya, di sini adalah minimum dari rate kita adalah 20, minimum accepted return of rate 20%. Jadi untuk membuat suatu project atau ekonomi dia menggunakan MAR 20%. Nah, sedangkan inflasi yang terjadi itu adalah 2,75%. Nah, perusahaan akan menggunakan present worth atau PW ya dengan waktu planning kita ya, perencanaan planning horizon kita adalah 15 tahun. Jadi proyek ini akan dijalankan selama 15 tahun ya. Dan di sini ada alternatif A, alternatif B. Oke, jadi kita sudah menganalisis ini ada nilai, ini adalah nilai cost. Jadi di sini ingat kita di sini punya initial cost, annual operating cost, annual maintenance cost, dan salvage value. Alternatif A ini 236.000 dolar ya, operatingnya 64.000, maintenance cost-nya 4.000. Di sini kalau alternatif B punya 345.000, operating cost-nya 38.000, maintenance-nya 5.000 ya, salvage value-nya
51.000. Tapi ingat di sini sell value itu di end of year 20. Otomatis dia di planning horizon ke 20. Jadi kalau kita bahas di sini, saya akan mencoba menggunakan Excel. Dari soal yang kita punya, sebenarnya ini kita bikin cash flow-nya dulu ya secara diagram batang. Secara kita gambarkan di sini adalah cash flow A, itu kita punya initial cost itu kan $236.000, lalu ditambah operating cost dan maintenance cost kita itu adalah 64.000 ditambah 4.000 ya, ini selama 15 tahun. Yang berikutnya untuk cash flow yang B itu kita punya initial cost itu 345.000 ditambah operating cost dan maintenance cost itu 38.000 ditambah 5.000. Ya, berarti di sini kita umur plannya 15 tahun ya. Di sini saya berarti kita nggak masukkan salvage value ya. Salvage value-nya nggak masuk karena kan umur proyeknya 15 tahun, sedangkan nilai C itu baru bisa diambil ketika sudah umur 20 tahun. Jadi kita nggak masukkan sebagai nilai penambahan ya. Nah, yang pertama kali Anda buat itu adalah yang pertama Anda masukkan cost ya. Ingat di sini kita kan punya inflation rate ya. Kita balik ke soal. Di sini kita punya inflation rate itu kan 2,75% ya. Di sini untuk membuat reserve nanti kita pakai marnya 20%. Nah, berarti di sini kita pertama ini initial cost kita masukkan di tahun 0 ya, tidak masuk ke inflation. Yang maksudnya adalah di biaya operating cost dan maintenance cost itu akan masuk karena dia tiap tahun ya. Sedangkan tiap tahun itu kan ada inflasi nih. Nah, yang di sini saya jumlahkan 64.000 ditambah 4.000 menjadi 68.000. Anda boleh membuatnya terpisah, itu silakan. Misalkan Anda pengen bikin operating cost dulu, habis itu baru maintenance cost, itu boleh ya. Kalau di sini saya coba jumlahkan karena hasilnya sama. Nah, di tahun pertama masih pakai 68.000. Nah, tahun kedua ini sudah ada penambahan dari inflation rate. Ya, di sini adalah pakai rumus ya. Di sini dari nilai awal ditambahkan dengan 1 plus 0,0275. Ini adalah nilai inflasinya. Ya, pangkatkan 1. Menjadi di sini adalah sekitar 69.870 ya. Lalu berikutnya di sini adalah ada nilai yang berikutnya kita dari nilai yang dasar awal tadi ya. Di sini kita pangkatkan 2 menjadi di sini adalah 71.791 dan seterusnya sampai kapan? Sampai tahun ke 15 ya. Sampai tahun ke 15 di sini kita menjadi 99.000 ya. Berarti di sini nilai masih dalam 14. Nah, inflasi ini nggak masuk ya, nggak masuk ke sini ya. Lalu cost B pun sama, inisialnya kita tetap masukkan ya. Setelah itu di sini adalah nilai maintenance operating dan maintenance cost. Di sini adalah nilai yang sudah terinflasi. Kita masukkan saja sampai ke tahun 15 ya. Ini nggak masuk, inflasinya ini nggak masuk dua-duanya ya, karena kita belum lebih umur proyek. Nah, setelah Anda menemukan ini, maka kita bisa menemukan present worth analysis. Nah, present worth ini Anda bisa gunakan Excel, kita pakai marnya 20% ya. Di sini adalah tahun pertama, di sini ini adalah kita pengennya adalah yang sebagai future ya, nilai yang masa depan itu adalah sebesar 68.000 nih di sini. Maka kita harus sebagai FP-nya. Maka kita dapatkan di sini adalah sebesar 56.000. Begitu juga seterusnya, ini tahunnya yang berganti ya, bergerak. Ini juga tahunnya yang bergerak menjadi 3. Di sini saya minuskan agar nilainya tidak minus ya. Dan seterusnya. Juga dengan yang B, ini juga sama, kita pakai marnya 20% di tahun pertama. Di sini adalah nilai dari cost tadi ya yang di awal. Ini sama sampai di sini yang berubah hanya tahunnya, di sini 2 tahun kedua, di sini adalah tahun ketiga dan seterusnya. Jadi kalau kita totalnya boleh ditotalkan di sini boleh. Kalau di sini untuk mencari PW cost, kita akan membandingkan nih present worth yang A sama yang B. Nah, di sini untuk mencari PW-nya di sini kan sebenarnya minus kan ya, nilainya minus. Jadi di sini cost ini adalah sebenarnya kalau bagusnya memang ada nilainya di kalau beda itu plus, kalau plus itu kan minus. Jadi kita minuskan bahwa kita punya cost minus 383.236 ya. Sekian. Lalu di sini nilai cost kita lalu di sini dikurangi dengan biaya kos yang lainnya ya.
Jadi kalau di sini dapatnya minus 591.765 ya, biaya kosnya sebesar 500 sekian nih. Nah, sedangkan untuk yang B itu kita punya minus 345 dikurangnya sekian, 569,191. Jadi di sini kosnya itu besar yang mana? Ya, di sini kalau kita tidak pakai minus, sebenarnya nilainya itu besaran yang A ya. Padahal kita pengen cari yang paling kecil, sehingga kita pilih yang B karena nilainya yang paling kecil. Jadi seperti itu ya cara mengerjakannya untuk prinsip analisis dengan influence rate. Ya, di sini